Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi man fis samawati wal ard bi'adadi ni'amika wa idhalik bi'adadi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang di bulan Sya'ban, di masjid yang megah, di Masjid Raya Al-Jabbar. Kita ditakdirkan Allah dapat melaksanakan ibadah berjamaah zuhur. Semoga syukuran kita atas kenikmatan yang tak terhingga dari Allah, utamanya nikmat iman dan Islam. Syukur kita berupa ibadah tadi diterima oleh Allah dengan ridha. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, dosa para pemimpin kaum muslimin, dan dosa kaum mukminin dimanapun adanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga ditambah-tambahkan Allah, dilimpahkan sepenuh langit dan bumi, sebanyak makhluknya, sebanyak nikmat dan anugerahnya untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang budiman, yang dirahmati Allah, kami sebagai keluarga besar pengurus Masjid Raya Al-Jabbar mengucapkan terima kasih atas kunjungan, atas keikhlasan para jamaah untuk memakmurkan masjid ini, mencintai Masjid Al-Jabbar ini. Semoga kehadiran para jamaah yang dekat maupun yang jauh-jauh oleh Allah dicatat sebagai jihad kita di sisinya. Langkahnya oleh Allah dijadikan langkah kakinya penggugur dosa dan penambah derajat kemuliaan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, di kesempatan yang bahagia ini, sebelum saya sampaikan tentang rencana menyambut bergembiranya kita menyambut Ramadan, rencananya seperti apa, saya ingin mengajak dulu sekali lagi mendoakan orang tua kita, mendoakan ibu dan bapak kita. Kita kirimkan bacaan Al-Fatihah bagi mereka yang telah wafat, semoga di alam barzahnya dijamu Allah di taman surganya. Yang masih ada, semoga sisa usianya dijadikan kehidupannya bahagia dan wafatnya nanti di dalam husnul khotimah. Silakan disebut orang tua, nama orang tua, guru, orang-orang yang kita cintai, dimohonkan rahmat dan ampunan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya doakan semuanya yang hadir ke sini, terutama yang jauh-jauh, semoga perjalanannya dilancarkan, diselamatkan, pulang dari Al-Jabar mendapat banyak keberkahan. Keberkahan itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ziyadatul khair, nambahnya kebaikan. Semakin sehat, semakin banyak rezekinya yang halalan thayyibah. Sehat fisiknya, juga sehat pesaknya. Amin. Ibu-ibu sehat pesaknya ibu? Alhamdulillah. Jigana tidak akan sampai ke Al-Jabar kalau tidak sehat pesaknya itu. Yang jauh-jauh terutama. Karena butuh ongkos lumayan ke sini. Semoga rezekinya halal, thayyib, dan juga ruhnya oleh Allah dibersihkan, disucikan, diberikan kelapangan dadanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, tentu kita ingin sekali punya hati yang lapang. Betul? Betul. Doa kita kan Rabbis shrahli sadri, meniru doanya Nabi Musa alaihissalam. Memang untuk kita kelasnya itu harus usaha. Kalau Rasulullah oleh Allah dilapangkan langsung dadanya, nggak usah minta lagi. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Jadi Rasulullah mah lapang dadanya. Nah, kita juga umat Rasulullah ingin lapang dada, tapi kita harus berusaha dulu, ikhtiar. Doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa dulu dan usahanya. Ini lapang dada kita. Termasuk sekarang kita ini mau masuk ke bulan Ramadan. Ini kita mudah-mudahan dilapangkan dada kita, dilapangkan waktu kita untuk menerima menyambut Ramadan dengan penuh keleluasaan hati, iman, takwa kepada Allah. Jadi kita perlu melapangkan, mulai dari hati dulu. Kalimat marhaban ya Ramadan, menurut Bapak Profesor Quraish Shihab, beliau mengatakan itu rohaba itu senada dengan kata syaroha, lapang. Jadi marhaban ya Ramadan itu artinya tidak hanya sebatas selamat datang Ramadan, tetapi harus kita melapangkan waktu, umur kita, kehidupan kita dilapangkan untuk bersenang-senang ibadah di bulan Ramadan. Nah itu marhaban ya Ramadan. Jadi tidak cukup marhaban ya Ramadan bersenang-senang dalam artian selamat datang Ramadan lalu botram, munggahan. Nah itu bentuk fisik. Ada yang harus kita lakukan, melapangkan waktu kita untuk bersenang-senang ibadah di bulan Ramadan. Nah ini marhaban ya Ramadan. Jadi dalam maknanya itu ya. Kita insya Allah nih, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, doa kita insya Allah rasa-rasanya dikabul oleh Allah. Doa yang mana Ustaz? Doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dengan sempurna. Wa baligna Ramadan, sampaikan kami dengan sempurna ke bulan Ramadan. Rasa-rasanya kita punya harapan besar nih sampai ke bulan Ramadan insya Allah.
Ibu-ibu pingin sampai usianya ke bulan Ramadan. Sekali lagi mau usianya dipanjangkan sampai ke bulan Ramadan. Mau tambah sampai Lebaran. Oh, mau sekali panjang umur ya. Bapak-bapak pun sama. Ingin sampai ke Ramadan dan juga ke Ramadan berikutnya. Kalau Allah menghendaki, mengizinkan kita panjang umur. Dan hari ini tinggal beberapa hari lagi. Terhitung kurang dari 2 minggu insya Allah kita akan masuk Ramadan. Karena itu kita harus bersiap-siap menyambut Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban. Dengan penuh harap dalam rangka beriman kepada Allah. Kita berharap dapat menunaikan ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya, lebih baik dibanding Ramadan tahun lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap untuk puasa lebih baik dibanding Ramadan tahun lalu, Ibu? Siap untuk lebih dermawan? Siap untuk terus berjamaah di masjid, Bapak-bapak? Areuh Bapak-bapak nak geus bubar? Sebagian. Insya Allah. Dan termasuk memakmurkan Masjid Al-Jabar ini. Nanti kita iktikaf di masjid ini insya Allah ya. Di masjid ini muat banyak ini. 10.000 muat ini ya. Insya Allah dengan banyaknya jamaah di masjid, doa yang dipanjatkan lebih dekat dikabul Allah. Berjamaahnya lebih dekat dikabul oleh Allah. Ya, jadi kalau berjamaah itu kan itu dekat sholat kita diterima oleh Allah dibanding sholat sendiri. Nah ini insya Allah Ramadan kita siap-siap. Baik para jamaah yang budiman, ada yang harus kita rencanakan. Karena hidup tanpa rencana itu adalah kegagalan. Kita ini hasil rencana yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga sebagai makhluk diberi kebebasan untuk berikhtiar, berencana. Walaupun yang menentukan hasil di hakikatnya adalah Allah dan sudah tercatat di sana, tapi realisasi dari rencana besar Allah itu haruslah direalisasikan oleh rencana-rencana kita. Jadi kita ini ikut merealisasikan rencana Allah. Bagaimana kita merencanakan Ramadan? Nah ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Ramadannya mau tiba, kita harus siap-siap. Rencana, plan, you're doing. Rencanakan yang mau engkau lakukan. Ini harus. Jadi rencana dulu. Apa yang harus direncanakan oleh kita? Yang pertama adalah puasa yang baik. Tentu saja karena bulan puasa. Yang kedua, Ramadan itu adalah bulan suci. Bagaimana kita merencanakan supaya diri ini, kita, saya semua dan hadirin itu menjadi orang-orang yang meraih kesucian diri, jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dilakukan. Mensucikan dirinya seperti apa rencana kita? Ramadan adalah syahrul Quran. Apa rencana kita dengan bulan Al-Quran itu? Maka rencana kita di bulan Ramadan bagaimana kita menamatkan tadarus Al-Quran. Menggiatkan tafahum, saling berusaha untuk memahami Al-Quran. Ini tadabur Al-Quran. Ini bagian dari rencana insya Allah. Ramadan adalah syahrul ibadah. Ibadah yang sunnah dinilai wajib, yang wajib dilipat gandakan tak terhingga nilainya di sisi Allah. Maka rencana kita di bulan Ramadan, mari untuk giat ibadah sebaik-baiknya. Ini doanya Rasulullah tidak pernah ketinggalan ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah tolong aku agar selalu zikir, agar selalu bersyukur, dan agar bisa beribadah sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini penuh full bisa diisi dengan berbagai ibadah. Amin ibu-ibu ya. Amin. Lanjut. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Apa rencana kita?
Kalau begitu rencana saya, janganlah Ramadan lewat kecuali saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal, karena ampunan itu rahasia dari Allah, kita maksimalkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dimaksimalkan di bulan Ramadan. Bahkan Umar bin Khattab itu dalam setiap buka dan sahur, tercatat juga di dalam Al-Quran itu, ya, bagaimana yastaghfiruna bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur itu luar biasa. Nah, termasuk Umar bin Khattab ini mengatakan ada saat yang tidak akan ditolak doa seseorang yang berpuasa itu, indal iftar, ketika berbuka. Maka kata Umar, kalau engkau mau berdoa yang maslahat, yang hebat, ketika buka puasa itu, mohon ampun kepada Allah untuk dirimu, untuk keluargamu, dan orang-orang yang engkau cintai. Jadi memohon ampun kepada Allah sebanyak mungkin. Ini bagian rencana yang harus kita contreng dari rencana kita di bulan Ramadan. Istighfar, taubat kepada Allah, syahrul maghfirah. Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan silaturahim. Ibu-ibu, silaturahimnya kita, bapak-bapak, mari kita teruskan, tingkatkan, diperkuat silaturahim kita kepada sesama kaum muslimin, sama makhluk Allah. Ini yang harus kita pererat, terutama di bulan Ramadan. Orang tua kita, guru-guru kita, ini kita sambangi, kita silaturahim kepada mereka. Lalu bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam mendapatkan banyak pahala. Bulan pahala, bulan pahala, silakan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperoleh anugerah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada bulan di mana gairah ibadah kaum muslimin untuk meraih ridho Allah, pahala dari Allah, kecuali tempatnya adalah di bulan Ramadan. Maka dari itu doa kita tadi yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah adalah wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dengan sempurna ke bulan Ramadan. Sampaikan kami dengan sempurna. Jangan sampai hanya sampai. Banyak orang yang sampai ke Al-Jabar tapi tidak sempurna. Sampai ke Masjid Al-Jabar, masjid itu tempat sujud, sayang sampai ke Al-Jabarna dipoto hungkul, selfie hungkul, tidak sempurna sampai itu. Masjid ini kan dari kata sajadah, yasjudu, sajadatan, lalu isi makannya itu masjidun, ya, tempat sujud. Kullu makanin yukhassasu lis-shalah, bukan kullu makanin yukhassasu selfie, bukan. Jadi setiap tempat yang dikhususkan untuk sholat masjid, bukan setiap tempat yang dikhususkan untuk selfie. Tidak ada itu. Jadi Masjid Al-Jabar ada yang datang ke sini tapi tidak sempurna datangnya karena tidak sholat, jalan-jalan di luar, habis itu jajan, pulang lagi. Nah, ini tidak sempurna. Sampai seperti itu tidak baik. Ada bahkan yang datang sehari-hari di Masjid Al-Jabar, ya, mohon maaf, bekerja dapat uang di Masjid Al-Jabar, tapi tersolat-solat. Ada yang begitu tuh. Tiap hari ada di Masjid Al-Jabar, tapi tidak solat-solat. Luar biasa ya, hidayah itu mahalnya itu. Nah, kita yang jauh-jauh sampai dengan sempurna ke Masjid Al-Jabar, selesai dengan solat kita di masjid ini yang harus kita perbanyak. Datang ke sini perbanyak sujud, bukan perbanyak selfie. Ya. Selfie boleh, silahkan, sawaragna, tetapi juga sujudnya yang harus panjang, lama di Masjid Al-Jabar ini. Ya. Lanjut sampai ke Ramadan dengan sempurna. Balig dari kata balagha yuballighu tablighon, ya, muballighun, balig, fi'il amar. Jadi sampaikan dengan sempurna. Permohonan kepada Allah supaya kita sampai kepada Ramadan itu sempurna. Iman takwanya sempurna. Sehatnya dengan afiat, dengan rizkinya. Nah, itu sempurna.
Tidak hanya sampai umurnya tapi tanpa iman. Ada yang begitu Ramadan, orang lain puasa, dia tidak puasa. Itu tidak sampai dengan sempurna. Jadi balik itu dari kata balagho, sampai dengan sempurna. Karena itu orang yang sempurna akalnya disebut orang balik. Dan orang yang tidak bagus kelakuannya disebut jelema teu balig, gitu ya. Dalam bahasa Sunda itu orang tidak balik. Dan dalam bahasa agama, penyampaian yang baik, ajaran Islam secara baik disebut tabligh akbar. Orangnya yang menyampaikan, mampu menyampaikan ajaran yang sempurna dengan cara-cara yang sempurna pula disebut mubaligh. Nah, jadi baligh itu memang itu pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan keinginan kita sampai ke Ramadan dengan sempurna. Tidak hanya sampai, tapi sampai dengan sempurna, yaitu sampai umurnya, bagus iman takwanya, disertai rezekinya yang halalan thayyiban. Nah, ini yang kita rencanakan. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita, upaya kita mensucikan diri, taubat kita, istighfar kita, silaturahim kita, dan bagaimana kita berburu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia kita hari ini berkumpul dan semoga dikumpulkan nanti di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di surah Az-Zumar demikian disebutkan, digiring, dibariskan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya rombongan demi rombongan. Mudah-mudahan rombongan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Jabar tidak hanya rombongan piknik, tetapi sampai dikumpulkan Allah rombongan demi rombongan di surganya Allah karena ketakwaan kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Bagian dari ikhtiar kami dari DKM untuk menjamu, untuk melayani para jamaah dan membekali, menambah rasa keimanan, kekuatan, ketakwaan kita kepada Allah. Semoga yang sedikit ini menjadi tambahan berharga untuk bekal kita beraktivitas, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.